Realita dengan NIM 18058215 akan menyampaikan terkait materi tentang persepsi, sikap, perilaku dan prasangka mata kuliah psikologi sosial yang sudah saya dapatkan. Baiklah, langsung saja kita akan masuk kepada materi yang pertama terkait dengan persepsi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian persepsi secara umum. Secara umum, persepsi ditafsirkan sebagai suatu proses yang ditempuh seseorang atau individu untuk mengorganisasikan atau menafsirkan kesan-kesan yang ditangkap oleh indera mereka agar dapat memberikan makna terhadap lingkungan mereka. Ataupun ada pengertian lainnya, yaitu suatu proses kognitif yang dialami oleh seseorang atau individu agar dapat memahami suatu informasi yang didapat oleh indera mereka, baik itu indera penglihatan, pendengaran, perasaan, maupun penciuman. Adapun selanjutnya pengertian persepsi menurut para ahli. Di sini ada Sarlito W. Sarwono yang berpendapat bahwa persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan, dan pengaturan informasi indrawi. Jadi masih terkait dengan indera. Dan juga menurut Slameto, pengertian persepsi adalah proses yang berkaitan dengan masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia melalui persepsi manusia terus-menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Jadi, dapat disimpulkan pengertian dari persepsi ini merupakan bagaimana seseorang memberikan makna atau mengolah informasi atau pesan yang dia dapat dari lingkungannya lewat indera-indera mereka atau lewat indera sensori mereka, sehingga mereka dapat memberikan arti atau makna terhadap hal tersebut, hal yang mereka dapat dari indera penglihatannya, pendengarannya, penciumannya, bahkan perasaannya. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh terkait dengan persepsi ini di dalam lingkungan atau di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ini. Ada dua orang yang melihat temannya menggunakan rambut palsu atau wig. Temannya yang A merasa itu wajar-wajar saja, bahkan terlihat lebih cantik dan lebih cocok wig tersebut dengan si teman tersebut. Sedangkan temannya yang B merasa hal itu tuh aneh dan tidak cocok sama sekali dengan penampilan temannya ini tadi. Hal ini, perbedaan persepsi inilah yang setiap orang itu beda-beda dikarenakan pemaknaan masing-masing individu itu berbeda terkait apa yang ditangkap oleh indera mereka dan apa yang diolah oleh otak mereka. Hal inilah yang menyebabkan atau memunculkan perbedaan persepsi dari masing-masing orang. Mungkin orang yang ini menganggap hal itu tuh bagus, tapi persepsi orang lain terhadap sesuatu hal itu belum tentu juga bagus. Jadi persepsi orang itu berbeda-beda tergantung apa yang ditangkap indera mereka dan apa yang diolah otak mereka sehingga menghasilkan persepsi terhadap suatu hal. Selanjutnya saya akan masuk ke sikap, materi sikap. Di sini saya akan memberikan pengertian apa itu pengertian sikap. Di sini ada menurut Saifuddin Azwar, di mana sikap itu diartikan sebagai suatu reaksi atau respon yang diberikan oleh seseorang atau individu terhadap objek yang kemudian memunculkan perilaku individu terhadap objek tersebut dengan cara-cara tertentu. Dan di sini juga ada Gerungan yang berpendapat bahwa perilaku atau attitude ini merupakan suatu reaksi, pandangan atau perasaan seseorang individu terhadap objek tertentu. Jadi bisa dikatakan pengertian sikap ini merupakan
Suatu proses penilaian atau proses penilaian atau proses reaksi respon yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu objek. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada pengertian perilaku. Nah, seperti yang pada penjelasan tentang sikap tadi, perilaku dengan sikap ini bukan sedikit saling berhubungan, di mana jika seseorang itu sudah menunjukkan respon atau menunjukkan reaksi berupa sikap terhadap suatu objek, maka seseorang itu tentu melakukan atau merespon hal tersebut. Nah, perilaku inilah bentuk respon dari sikap tersebut. Seperti yang dicontohkan tadi, ketika seseorang bertemu dengan musuhnya, dia memilih menunjukkan sikap tidak sukanya dengan orang tersebut dengan cara tetap melewati orang tersebut, atau dia tidak memilih untuk tidak menunjukkan dia memilih menunjukkan rasa tidak sukanya dengan berputar balik begitu. Nah, respon untuk memilih terus atau berputar balik inilah bisa dikatakan perilaku. Nah, secara menurut para ahlinya, perilaku itu merupakan cara bertindak atau menunjukkan tingkah laku seseorang dan merupakan hasil kombinasi antara pengembangan anatomis, fisiologis, dan psikologis. Atau perilaku juga bisa dikatakan suatu tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri mempunyai pertimbangan yang sangat luas, antara lain seperti berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Contohnya saya contohkan lagi bentuk perilaku itu. Saat seseorang itu bersikap tidak suka terhadap tindakan seseorang, mungkin mereka akan menunjukkan perilaku marah atau perilaku sedih, terluka, seperti itu. Bentuk responnya begitu. Selanjutnya saya akan berbicara terkait prasangka. Di sini menurut Baron dan Bain, prasangka adalah suatu sikap negatif terhadap anggota kelompok tertentu. Prejudis atau prasangka di dalam kehidupan itu sendiri merupakan proses kognitif seseorang yang berlangsung setiap hari, baik pada orang yang baru kita kenal maupun pada teman sehari-hari. Sedangkan Mires berpendapat bahwa prasangka itu merupakan penilaian negatif yang telah dimiliki sebelumnya terhadap suatu kelompok dan masing-masing anggota kelompoknya. Jadi prasangka ini yaitu merupakan suatu sikap negatif atau suatu perasaan negatif yang sudah tertuju kepada seseorang. Contohnya seperti ini, saat kita di keramaian dan ada seseorang yang datang bertanya kepada kita dan kita tidak mengenalnya dan kita baru dengan tempat tersebut, tentu sebagai naluri individu biasa kita akan tentu pertamanya berprasangka terhadap orang tersebut. Apakah orang ini berniat baik untuk mendekati kita, atau orang ini ingin melakukan suatu kejahatan kepada kita sehingga ingin mendekati kita. Nah, di hal inilah atau contoh ini yang menunjukkan bahwa prasangka itu tuh biasa atau ini merupakan suatu proses kognitif seseorang sehingga mereka memiliki perasaan atau memiliki suatu penilaian terhadap seseorang.